kasih Tuhan. Kau ajaib, Engkau mulia Tuhan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk semua. Katakan, dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pagi. Bersiap maju jangan lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata lah dalam kuasa. Boleh angkat tangannya buat Tuhan, katakan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pagi. Bersiap maju jangan lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata lah dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja. I worship you, yes Lord. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you, Jesus. Oh God, I worship you. Be glorified.
Tuhan. Bapak Saudara, sekali lagi apa kabar? Luar biasa ya, puji Tuhan. Hari-hari ini kita banyak belajar tentang Roh Kudus. Roh Kudus ini bahasa sederhananya adalah Dia punya kuasa untuk memampukan kita untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Amin saudara. Dengan adanya Roh Kudus ini memampukan kita bahkan untuk mengatasi masalah yang sulit sekalipun, nanti kita akan belajar, kita itu bisa melewatinya dengan baik. Tentunya dengan peran daripada Roh Kudus. Nah, kita bersyukur sebagai anak Tuhan, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita sendiri. Justru Dia memberikan rohnya buat kita. Nah, inilah yang harus menjadi kebanggaan kita menjadi anak-anak Tuhan. Minggu ini temanya adalah The Third Pentecost atau Pentakosta ketiga yang sering digaungkan oleh gembala pembina kita. Pentakosta ketiga ini adalah satu movement atau gerakan yang memang dari gembala pembina kita dapatkan. Pak Niko mendapatkan bahwa di akhir hidup kita di zaman-zaman ini akan ada pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran terjadi yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Satu gerakan yang Tuhan berikan buat gereja di bawah Gatot Subroto untuk kita terus kembangkan sehingga ini menjadi satu motivasi yang baik untuk kita hidup lebih baik, untuk kita menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Dan nubuatannya adalah akan ada banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Akan banyak anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus yang tidak kompromi dengan dosa. Nah, anak muda kita itu luar biasa banyaknya. Saat ini kita memasuki bonus demografi di mana anak-anak muda itu banyak sekali di bangsa kita. Nah, ini Pak Niko dapatkan dan kita teruskan sampai ke bawah dan saya percaya gerakan ini akan membuat banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang sukacita boleh katakan amin. Nah, Bapak Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhannya itu diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 40. Tapi saya ajak kita membacakan di ayatnya yang pertama sampai ke 13. Saya bacakan buat Bapak Saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah, perhatikan kata penuhlah, mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Guys bawahi tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Bapak Saudara, ini adalah satu kejadian di ayat 1 sampai 4 adalah kejadian nyata yang terjadi karena ketaatan murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus itu berpesan, tunggu di sini, jangan kemana-mana, nanti Roh akan dicurahkan. Nah, ini adalah hasil dari ketaatan daripada murid-muridnya. Di ayat keempat ya, yang tadi saya sampaikan, maka penuhlah, kata penuhlah ini memakai kata pleto,
yang berarti di sini memiliki makna bahwa mereka dibawa kendali daripada Roh Kudus. Bahasa roh itu pemberian daripada Tuhan. Jadi murni bukan karena kita belajar. Dari kata pleto itu mempunyai makna bahwa murni memang ini bukan hasil training, tapi murni dari pemberian daripada Tuhan. Dengan dipenuhi roh ini kita bisa mengerti bahwa sebenarnya ketika Roh Kudus dicurahkan, kepentingannya itu apa? Jadi bukan lagi kepentingan kita, tapi kepentingan daripada roh itu. Kita tahu setelah itu murid-muridnya berani mengabarkan Injil. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita dipenuhi roh, harusnya kita itu juga berani mengabarkan kabar baik, menjadi contoh dan teladan yang baik, sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, diselamatkan. Jadi kepentingannya adalah kepentingan daripada Tuhan itu sendiri. Nah jangan disalahartikan. Kadang-kadang disalahartikan jadi kepentingan pribadi kita. Wah karena bisa berbahasa roh, jadi ini kepentingan kita jadinya. Nah hati-hati, jangan sampai kita salah di situ. Nah ayat ke-13 mereka menyangkal dengan katakan mereka mabuk. Nah di ayat 14 justru ada pembelaan dari Petrus dengan mengatakan enggak nih hari baru jam 9 kalau kita baca semua ya. Nah dan yang penting dari semua itu ada di ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi Bapak Saudara, kepentingan daripada Roh Kudus itu adalah untuk menyelamatkan banyak orang. Amin saudara, termasuk kita berhasil diselamatkan karena ada Roh Kudus. Nah dengan tanpa Roh Kudus kita ini tidak bisa apa-apa. Nah fungsi Roh Kudus adalah yang pertama memberikan kuasa tadi di ayat ke-8. Yang kedua menginsafkan dunia akan dosa, ada di Yohanes 16 ayat 8. Terus yang ketiga menjadi penolong. Nah kita lihat begitu luar biasanya fungsi daripada Roh Kudus ya, di Yohanes 14 ayat 6. Terus memimpin kita pada kebenaran di Yohanes 16 ayat 13. Terus memberikan kita kuasa tadi sudah. Terus yang menjadi materai dan jaminan bagi orang percaya ada di Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Dan yang terakhir menyertai orang percaya Yohanes 14 ayat 17. Jadi begitu banyak fungsi daripada Roh Kudus. Nah dengan adanya Roh Kudus curahkan buat kita, Bapak Saudara, tahukah saudara bahwa ini adalah satu keseriusan Tuhan ingin berpartner dengan kita. Nah kita tahu kan di Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kata turut bekerja itu work together atau bekerja sama. Itu sama dengan arti partner. Nah cuman yang perlu kita pahami partner itu memang sekali lagi artinya kerjasama ataupun rekan kerja, bahkan bisa dikatakan bersahabat. Nah ada dua makna tentang partner. Yang pertama partner itu ada yang partnernya seimbang. Misalnya contoh ya, misalnya pemusik, pemain gitar, pemain bass sama drum, dia berpartner bikin satu band lah gitu. Itu partner yang seimbang, satu main bass, satu main drum. Nah tapi ada satu lagi partner yang berbeda. Partner yang kedua adalah partner yang saya contohkan seperti seorang guru musik misalnya. Dia berpartner dengan si A sama B lah, si guru musiknya A berpartner dengan B, di mana B ini nggak bisa apa-apa. Si A ini yang berusaha mengajari dia, kasih tahu sehingga dia bisa main dengan baik. Nah, tapi pahami ketika si B ini tidak mau belajar dengan baik, sebenarnya si A ini nggak rugi. Karena dia udah bisa semua, dia yang berinisiatif berpartner dengan si B supaya B ini bisa bermain musik. Atau kalau dalam bahasa usaha lebih gampang mungkin dunia usaha, misalnya saya punya modal banyak, saya cari partner, oke kamu jalankan ya usaha saya, pokoknya kamu kalau jalani dengan baik, kamu akan dapatkan imbalannya atau dapat bonusnya. Tapi kalau kamu tidak melakukan dengan baik, ya mungkin saya rugi waktu, tapi saya nggak rugi banget, saya tinggal cari partner yang lain. Nah itu pengertian partner yang kedua. Nah Tuhan Yesus juga seperti itu. Partner yang Tuhan Yesus janjikan, dia itu seperti contoh yang kedua, yang B. Dia itu murni memberikan segalanya buat kita supaya kita bisa berpartner dengan dia. Dan ketika si kita mau berpartner dengan dia, sebenarnya kita yang untung. Yang bisa ngerti boleh katakan amin.
Jadi kita ngerti ya, jadi tujuan Yesus mau berpartner dengan kita supaya kita ini bisa berhasil. Supaya dalam hidup ini kita bisa menikmati semua yang baik. Supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Dan ingat sekali lagi, kalau kita tidak mau, sebenarnya yang rugi itu kita. Dengan adanya Roh Kudus, ini akan memerdekakan kita, akan membantu kita, akan menginsafkan kita, akan menyertai kita, akan menjadi penolong buat kita. Harusnya kita bersuka cita. Amin saudara. Dan ini keseriusan Tuhan untuk membawa kita naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan. Makanya Tuhan yang baik dia berjanji tapi dia lengkapi dengan Roh Kudus, dengan rohnya sendiri. Dan kita tahu ini kebaikan Tuhan, dia akan datang menjemput kita. Semua sudah dinubuatkan, tinggal satu. Dia akan datang untuk menjemput kita. Makanya jangan menukar iman percaya kita. Roma 8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Penindasan, kesesakan itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan di Alkitab kita tahu Paulus pernah disiksa 49 kurang 1 pukulan. Coba ini unik sekali bahas. Jadi yang pertama adalah jangan menukar iman percaya kita. Kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang berjanji akan menjemput kita kembali, kita punya Tuhan yang menyediakan tempat buat kita. Jadi kapanpun kita dipanggil Tuhan sebenarnya kita udah siap. Kita sudah mendapatkan sesuatu yang sangat penting ketika nanti kita dipanggil Tuhan. Nah jadi nggak perlu takut kalau ada penderitaan, bertahan dulu saja, bertahan dulu. Artinya kita bisa ngukur, kita bisa bertahan sampai di mana. Dan jangan sampai kita bereaksi berlebihan yang akhirnya membuat situasi tidak baik, bahkan kita dimusuhi segala macam. Nah hati-hati. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, hadirkan kerajaan sorga. Ini menarik sekali kalau kita belajar. Kerajaan sorga itu berbicara damai sejahtera dan sukacita. Amin saudara. Nah di dalamnya terdapat pengampunan daripada Tuhan dan tuntutan untuk mengampuni. Nah kita akan belajar, saya mau pastikan kita mengerti ya dengan adanya Roh Kudus. Di awal saya bilang ini memampukan kita. Nah ini akan saya bahas lebih dalam lagi. Nah hadirkan kerajaan sorga, kita semua mau ada kerajaan sorga. Makanya dikatakan bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pengampunan dari Tuhan itu kalau kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya kita mengaku dosa kita, kita pasti diampuni Tuhan. Amin saudara. Sekarang yang kedua yang sangat sulit adalah tuntutan untuk mengampuni. Kenapa? Tuhan itu sangat menuntut kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Di Matius 18 ayat 34, kalau kita baca dari pertama, itu nanti saya bacakan dulu yang 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan hutangnya. Nah ini ada satu cerita di mana ada satu tuan mengampuni si A, kita sebut A ya, A berhutang pada tuannya. Si tuannya itu mengampuni dia. Nah ketika sudah diampuni si A ketemu si B. Yang dimana si B ini berhutang pada si A. Si A ini tidak melepaskan B. Dia langsung memaksa dia, memukul dia supaya dia bayar. Nah mendengar itu si tuan marah pada si A. Panggillah si A. Kamu enak saja ya, kamu sudah saya ampuni tapi kamu tidak mengampuni. Akhirnya si tuan itu bilang panggil algojo itu, hukum dia. Algojo ini bentuknya adalah sakit hati, iri hati, penyakit, kepahitan, kebencian. Nah sekarang ini bentuknya adalah kebencian, sakit hati, iri hati. Dan ini semua terjadi karena kalau kita tidak mau mengampuni. Ya, secara medis dan secara psikologi bisa dibuktikan bahwa sakit penyakit itu akarnya bisa dan sangat besar sumbangsinya dari kebencian, kepahitan, kekecewaan. Nah hati-hati, jangan sampai ada algojo menghukum kita karena kita tidak mau mengampuni.
Jangan sampai nanti, sekali lagi algojo ini sifatnya tadi, kalau berbicara sakit penyakit mungkin kita bisa sembuh, tapi datang lagi penyakit itu kambuh lagi, karena memang ada kebencian atau iri hati, atau kita tidak mau mengampuni. Nah, jadi ini alasan yang begitu kuat kenapa Tuhan minta kita mengampuni. Nah, jadi Bapak Saudara, ini sangat penting.